Dokter jenius. Selir Chunly. Benar Ur. Sebab aku tahu selir Chunli keluar dari ruang tidurnya dengan membawa makanan itu. Aku ingat dengan wadah makanannya. Kata Feng Kui. Kalau begitu, makanan itu perlu dicurigai. Ucap si Yue. Dan di depan si Yue, terlihat para selir melangkah ingin memberikan makanan buatan mereka. Tunggu. Terdengar seruan dari salah satu selir. Dan saat itu para selir menatap ke satu arah, yaitu selir Chunli. Selir Chunli, ada apa? Tanya selir yang sejak tadi berbicara mewakili para selir. Dia selir Wi. Selir kedua. Bisik raja pada si Yue. Karena sejak tadi si Yue memperhatikan dan mendengarkan selir Wi berbicara dengan serius. Tunggu Kak. Aku ingin meminta keadilan buat putriku. Ucap selir Chunli sambil maju ke depan. Ada awas selir Chunli. Kata Kaisar datar. Ayahanda, ampunkan Ananda. Hamba minta keadilan untuk cucu ayah, putriku satu-satunya si Ling Sai. Ucapnya sambil menangis. Kenapa dengan putrimu? Tanya raja. Tolong bebaskan dia dari hukuman yang mulia raja. Dia melakukan semua itu karena sayangnya dia pada raja. Dia tidak ingin rakyat jelata bertindak di luar batas kewajaran. Ucapnya dengan disertai tangisannya. Dia dihukum oleh raja. Lalu apa salah dia hingga dia mendapatkan hukuman? Kata kakek dengan tenang. Semua itu karena pria di samping ayahanda. Dia penyebabnya. Ucap selir Chunli dengan wajah marah menunjuk si Yue. Dia. Kenapa dengan dia? Tanya Kaisar tua lagi. Dia berani memegang tangan raja dan merayunya. Karena itu putri Ling Sai marah dan memukulnya. Ucap selir Chunli. Benarkah? Tanya Kaisar tua. Benar ayah. Jawab selir Chunli lagi. Terlihat wajahnya sedikit gembira. Namun dia berusaha menyembunyikan dengan tangisannya. Bagaimana yang mulia? Apa benar ucapan selir Chunli? Tanya kasar tua pada Raja Chu Tianji. Ternyata kau berani berbohong di depan raja ini selir. Walaupun kau adalah istri dari ayahanda Kaisar, tapi aku adalah raja penggantinya sekarang. Berani sekali kau berbohong di depanku. Baik, kau ingin putrimu keluar dari istananya kan? Ucap Raja Deng dingin. Bebar yang mulia. Seru selir Chunli bahagia. Walaupun dia merasakan kejanggalan dalam ucapan raja yang terdengar dingin. Baik, akan kukabulkan mintaanmu. Ye Mai, Ye Xie. Seru raja. Ye Xie dan Ye Mai segera menghadap Raja Chu Tianji. Melihat kedua pengawal pribadi raja berada di depan junjungannya, terlihat senyuman di bibir selir Chunli. Hamba yang mulia. Ucap mereka sambil memberi hormat. Keluarkan putri Ling Sai. Dan kurung dia di istana dingin. Seru raja dengan nada marah. Duaar. Selir Chunli bagai disambar petir mendengar ucapan sang raja. Dia buru-buru bersimpuh di depan Raja Chu Tianji. Tunggu yang mulia. Apa maksud Anda dengan perintah memasukkan putri Ling Sai ke dalam istana dingin? Ucapnya dengan wajah ketakutan. Bukankah kau tadi menginginkan putri keluar dari istananya? Ucap raja dengan wajah marah. Tapi bukan maksud hamba menggantikan hukumannya dengan dia dimasukkan ke dalam istana dingin. Kata selir lagi. Lalu, ucap raja dingin. Maksud hamba ingin putri hamba dibebaskan dari segala kesalahannya. Dia tidak bersalah yang mulia,
dia malah membela Anda, dia ingin melindungi Anda. Seru selir Chunli. Dibebaskan dari kesalahan. Melindungi aku. Kau pikir karena dia adik seorang raja, maka kesalahannya perlu dimaafkan. Enak sekali. Dalam kekuasaanku, siapapun yang bersalah, tidak peduli dia keluarga istana, maupun rakyat jelata, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sama. Kalian semua dengar kata-kataku ini. Dan kau juga mengatakan kalau dia melindungi diriku. Kau itu berhayal ya. Gadis seperti putrimu yang hanya bisa manja, kolokan dan tak tahu apa itu ingin melindungi diriku. Jangan berhayal. Seru raja dengan marah. Mendengar ucapan raja, selir Chunli menangis dan bersimpuh di depan kaisar tua. Ayahanda, tolong cucu Anda Ling Sai ayah. Ucap selir Chunli dengan wajah takut dan cemas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa Chunli. Kekuasaan ada di tangan raja. Lagi pula aku tidak pernah melihat putri kalian, aku merasa tidak memiliki cucu lain selain Raja Jier dan Saner. Ucap kaisar dengan tenang. Tapi ayah, Ling Sai juga cucu ayah. Seru selir Chunli dengan wajah cemas. Benarkah? Tapi aku tidak pernah bertemu dengan mereka. Bukankah kalian semua mengajari putra-putri kalian untuk tidak mengenalku? Ucap kasar tua dengan marah. Sekarang kembalilah ke kediaman kalian. Aku ingin beristirahat. Aku tidak ingin diganggu dengan persoalan kalian. Ucap kasar tua dengan tegas. Mendengar ucapan kaisar, semua selir tertunduk takut dan malu. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka. Namun semua selir terlihat menatap selir Chunli dengan tatapan menyalahkan. Ayah, bukankah ayah yang melarang mereka untuk tidak datang ke tempat ini? Ucap selir Wi sambil menatap kaisar tua. Siapa yang mengatakan seperti itu? Mana ada seorang kakek dan nenek yang melarang cucu-cucunya datang ke tempatnya? Kata kaisar tua dengan marah. Tapi kata adik Chunli. Kakek mengatakan kalau tidak mau diganggu oleh siapapun. Ucap selir Wi lagi. Benar ayah. Selir Chunli melarang kami dan anak-anak untuk tidak datang ke istana ini, karena kakek tidak suka kebisingan. Ucap selir yang lain. Hei, kenapa kalian menyalahkan aku? Aku tidak pernah menghalangi kalian datang kemari. Ucap selir Chunli. Kau. Ucap selir Wi geram. Sudah. Kalian kembalilah, sekarang aku benar-benar tidak ingin mendengar kebisingan suara kalian yang saling menyalahkan. Dan kau selir Chunli. Aku tidak bisa meminta raja mencabut hukumannya. Ucap kakek kaisar dengan nada kesal. Akhirnya mereka satu persatu keluar dari ruang kaisar tua. Terlihat wajah kemarahan di wajah selir Chunli. Begitu juga dengan para selir yang lain, mereka menatap sekitar Chunli dengan tatapan kesal dan marah. Dasar wanita ular. Dia pikir kami belum tahu kelicikannya. Gumam raja. Jangan marah lagi. Lebih baik kita lihat makanan mereka. Ucap si Yue sambil menggandeng tangan raja yang masih terlihat kesal. Dan ternyata sentuhan tangan si Yue membuat kemarahan raja meredah. Melihat jemari tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, raja terlihat tersenyum bahagia. Dia mengikuti langkah si Yue yang berjalan ke arah makanan yang berada di atas meja. Kita mau apa dengan makanan ini Yue? Tanya kakek. Melihat ketulusan mereka kek. Jawab si Yue. Ketulusan mereka. Tanya kakek tak mengerti. Angguk si Yue.
Lalu dia mulai melihat makanan apa yang berada di atas meja. Kakek atau kau Tians? Apakah kau hafal dengan si pembawa atau pemilik makanan ini tadi? Ucap si Yue. Tentu. Sebab aku memperhatikan setiap pelayan yang menaruh makanan di atas meja itu. Loh. GG hafal dengan wajah mereka, siapa majikan mereka? Goda si Yue. Tidak juga. Tapi ada Ye Xie dan Ye Gus serta Ye Mai yang menghafal wajah mereka. Jawab raja. Hehehe. Aku pikir GG yang menghafal wajah mereka. Jawab si Yue terkekeh sambil mendekati makanan di atas meja. Au! Seru si Yue saat sebuah sentilan mendarat di keningnya. Cek! Sakit GG. Ucap si Yue sambil memegang keningnya. Kap! Makanya hilangkan pikiran kotor di otak kecilmu ini. Ucapnya sambil mengecup kening si Yue lama, tanpa malu di depan sang kakek dan para pengawalnya yang menundukkan kepala saat kemesraan raja mereka pada calon ratu mereka. Sedangkan si Yue tampak kaget dengan tingkah Raja Chu Tianji. Seketika wajahnya memerah. GG. Ada kakek tahu. Seru si Yue dengan wajah malu. Dasar anak bandel. Seenaknya mencium cucuku di depanku. Kata kakek sambil memukul pelan bahu raja. Raja hanya tersenyum mendengar teguran sang kakek. Sedangkan si Yue segera melanjutkan pekerjaan setelah terlepas dari pelukan raja. Dia kembali meneliti makanan yang ada di depannya. Dia sengaja meneliti makanan dari selir Chunli terakhir nanti. Si Yue meneliti dari 3 makanan yang ada di depannya. Ada bubur ayam dari selir Wa, tapi tadi yang menaruh di atas meja adalah pembantu selir Chunli. Ada pangsit ayam dari selir Lu, seta sup yang berbahan rempah yang mengandung obat dari selir termuda selir Mingli. Semua itu memang khusus buat orang yang baru sembuh. Dan terakhir makanan dari selir Chunli. Saat dibuka, ternyata dia membawa beberapa kue bulan. Dan kue ini ternyata kesukaan kakek. Si Yue segera mengambil jarum perak. Saat ditusukkan ke beberapa kue, ternyata jarum tak berwarna hitam. Si Yue pun lega. Tidak beracun. Gumam si Yue. Namun kenapa dia memberikan kue ini agar dibawa selir Wa? Bukankah ini kue kesukaan kakek? Batin si Yue. Kenapa Yuer? Tanya raja. Siapa tadi yang membawa kue ini? Tanya si Yue. Pelayan dari selir Wa. Jawab Ye Mai. Tapi sebenarnya kue ini bukan pemberian dari selir Wa. Tapi pemberian dari selir Chunli. Kata si Yue. Tidak putri. Hamba melihat sendiri pelayan selir Wa lah yang membawa kue itu. Ucap Mai. Aku percaya penglihatanmu tidak salah pengawal Mai. Tapi hewan kontrakku yang kusuruh mencari pemilik racun yang ada di tubuh kakek, tadi melihat selir Chunli keluar dari kamarnya membawa keranjang ini. Lalu memberikan pada pelayannya. Hanya saja saat sampai di sini, kenapa yang membawa keranjang itu pelayan dari selir Wa? Itu yang jadi pertanyaanku. Ucap si Yue. Apa beneran Yuer? Tanya raja kaget. Angguk si Yue. Apakah kau menemukan kejanggalan di kue itu? Tanya raja. Si Yue menggelengkan kepalanya. Tapi tunggu. Bukankah racun itu tak berbau dan tak dapat dideteksi? Ah, kenapa aku bodoh? Seru si Yue. Kue ini akan kubuat percobaan, jadi kakek nggak boleh makan ya. Biar nanti si Yue ganti dengan kue yang lebih enak buatan si Yue. Ucap si Yue. Pakailah. Aku juga tidak suka memakan kue masakan dari wanita licik itu.
Sekarang periksa saja, ucap kakek kaisar. Si Yue segera meneteskan cairan bening yang dia ambil dari cincin ruangnya di atas salah satu kue yang dibawa selir Chunli. Dan secara perlahan cairan menyebar pada kue. Dan tak lama terlihat kue berubah menjadi hitam. Semua orang yang berada di dalam ruangan tercengang. Itu kue berubah hitam. Seru Yegu. Itu bertanda kue itu beracun. Seru Xiao Tu dengan gemetar. Berdebah. Ternyata dia pelakunya. Ye Mai. Teriak raja dengan marah. Tunggu yang mulia. Anda tidak bisa menangkap dia sekarang. Seru Si Yue dengan memegang tangan sang raja. Kenapa? Dia telah berani meracuni kakek selama ini. Seru raja dengan marah. Tapi kita tak ada bukti. Ucap Si Yue. Bukankah kue ini sudah cukup buat bukti? Seru raja. Si Yue memegang kedua bahu Raja Chu Tianji. Yang mulia, sabar sedikit lagi. Kalau kita menangkap dia, dia bisa mengelak karena kue itu yang membawa selir Wi. Otomatis kue itu milik selir Wi. Kita tak mungkin menangkap orang yang salah kan? Lagi pula hamba percaya kalau selir Wi tidak tahu kalau dia di peralatan. Ucap Si Yue. Mendengar ucapan Si Yue, raja terkejut. Benar apa kata Si Yue, dia tidak memiliki bukti. Sebab tadi yang memberikan makanan itu adalah selir Wi. Andai dia tidak tahu kalau makanan itu milik selir Chunli, tentu dia akan menyangka kalau makanan itu milik selir Wi bukan milik selir Chunli. Lihatkah yang mulia? Ternyata calon ratumu orang yang cerdas dan bijak. Ucap kakek kaisar. Kakek. Kenapa ngomong gitu sih? Kata Sinyal dengan wajah cemberut. Dan kakek tertawa melihat wajah imut Si Yue. Sedangkan raja tersenyum dan berucap. Benar kata kakek, karena itulah aku tidak akan pernah mau dengan wanita lainnya. Jawab raja sambil mengusap kepala Si Yue. Yang mulia, kita lanjut penelitian kita. Ucap Si Yue mengalihkan pembicaraan. Melihat tingkah Si Yue, raja dan kasar tua tahu kalau gadis itu mengalihkan pembicaraan mereka. Baru sekarang ini mereka melihat ada seorang gadis yang tidak suka dipuji. Tidak suka ketenaran dan kekayaan serta kedudukan. Baik. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk menangkapnya? Tanya raja. Kita lihat dulu sampai besok. Si Yue pikir pasti dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi tadi kakek telah menolak membantunya. Kata Si Yue. Feng Kui dan Kau Tiger bisakan membantu mengawasi mereka selama 3 hari. Tanya, ini. Apapun yang dia lakukan laporkan padaku, dan jangan sampai lengah. Ucap Si Yue. Baik Yue, kami pergi. Ucap kedua hewan kontraknya sambil pergi meninggalkan Si Yue. Melihat ketegasan Si Yue, raja tersenyum bangga. Ternyata calon ratu raja ini, sangat tegas dan cerdas. Aku semakin tak ingin berpisah dengannya. Batin raja dengan perasaan bangga. Hei, kenapa yang mulia senyum sendiri? Kata sang kakek. Aku semakin bangga pada calon istriku kek. Dia lembut tapi sangat tegas. Ucap Raja Chu Tianji sambil menatap Si Yue yang masih memeriksa makanan di atas meja. Kau akan menyesal jika kehilangan dia nak. Tidak ada wanita yang bisa menandingi dia. Tidak ada wanita yang sebanding dengannya. Dia bukan wanita yang manja yang selalu menuntun ingun dimanja. Namun kakek minta kau harus tetap memanjakannya. Dia gadis yang baik nak.
Ucap kaisar tua dengan perasaan kagum menatap si Yue. Benar kek. Jika aku sampai kehilangan dia, mungkin aku tak akan bisa hidup kek. Ucap raja dengan mata masih menapat pada si Yue. Kek, melihat makanan yang dibawa mereka. Sepertinya mereka menghormati kakek, sepertinya memang selir Chunli yang membuat mereka menjauh dari kakek. Dan sepertinya dugaan kita benar kalau yang meracuni kakek adalah selir Chunli. Ucap si Yue yang masih berdiri di dekat makanan. Benar Yue. Aku juga semakin yakin kalau dialah yang dengan sengaja meracuni kakek kaisar. Tapi mengapa seperti itu? Kenapa mesti harus meracuni kakek? Kata raja dengan geram. Aku bisa menebak, tapi ini hanya tebakanku saja. Kebenaran bisa kita buktikan setelah terbongkarnya kejadian ini. Ucap si Yue. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kata kasar tua dan raja hampir bersamaan. Wah, kalian ternyata sangat kompak ya. Goda si Yue. Yue, apakah aku harus menghukummu lebih dahulu agar kau tidak membuat kami penasaran? Ancam raja. Cek. Kau selalu mengancam. Baiklah akan ku katakan. Terlihat si Yue diam sejenak. GG. Apakah Culing Sai maaf? Bukan Putri Kaisa. Kata si Yue pelan. Hei. Dari mana kau tahu itu? Kata Raka tanpa sadar. Apa? Putri si ular itu bukan putri dari Nangbo. Seru kakek dengan wajah kaget. Raja baru sadar dengan ucapannya. Ah, maaf kek. Acap raja pelan. Kenapa baru sekarang kau mengatakan padaku? Itu pun karena si Yue mengetahuinya. Apakah ayahmu tahu? Kata kaisar tua. Kemungkinan ayahanda juga tahu kek. Sebab semenjak aku kecil dulu, ayahanda tidak pernah menemui selir Chunli. Jawab raja dengan perlahan. Dari mana kau bisa tahu itu? Tanya kaisar dengan wajah kaget. Saat itu aku sedang tidur bersama ayahanda setelah berlatih. Dan pada saat tengah malam, tiba-tiba aku mendengar pertengkaran kecil. Setelah aku melihat, ternyata ayah dan selir Chunli sedang bertengkar. Saat itu aku tidak tahu, ada masalah apa antara ayah dan selir Chunli. Yang aku dengar hanyalah omongan selir kalau ayah tidak pernah mendatangi tempat selir Chunli. Saat itu aku hanya diam saja dan tak peduli, namun setelah dewasa, dan banyak rumor di antara para pelayan, akhirnya aku mulai berpikir kenapa ayah tidak mau datang ke kamar selir Chunli. Dan setelah menyelidiki masalah itu, akhirnya Tian tahu kalau ayah menikahin selir Chunli karena dijebak. Dan ternyata sebelum menikah dengan ayah dia telah hamil. Kehidupan dia sebelum menikah dengan ayah sangatlah bebas kek. Walaupun dia anak orang kaya dan terhormat. Kata raja menjelaskan. Lalu kenapa tidak kau katakan pada kakek? Ucap kasar tua. Untuk apa lagi kek? Bukankah dia sudah menjadi selir ayah? Kata raja dengan tenang. Lalu kau gadis muda. Bagaimana kau bisa tahu kalau Culing si bukan adik kandung raja? Tanya kakek. Maaf kek jika tebakan si Yue salah, mana ada seorang ibu yang baik membiarkan putrinya mengejar kakak seayah, malahan dia ingin menjodohkan putrinya dengan pria itu kalau bukan karena si ibu tahu kalau putrinya bukan saudara seayah. Kata si Yue. Cek. Kenapa kau begitu cerdas Yue? Ucap kasihan. Si Yue tidak cerdas kek. Hanya saja si Yue melihat fakta. Ucapnya. Udahan dulu ya. Jangan lupa like, vote dan komen ya, aku tunggu.
Bersambung. Episode sebelumnya, pergi ke ruang teratai. Episode berikutnya, mencari rumah. Mencari rumah. Maaf jika tebakan si Yue nanti salah sebab si Yue berpikir mana ada seorang ibu yang baik membiarkan putrinya mengejar kakak seayah, malahan dia berniat ingin menjodohkan putrinya dengan pria itu. Semua itu terjadi pasti karena si ibu tahu kalau putrinya bukan saudara seayah. Kata si Yue. Cek. Kenapa kau begitu cerdas Yue? Ucap Kaisar dengan wajah bangga. Si Yue tidak cerdas tapi si Yue melihat kalau perbuatan selir Chunli tidak wajar. Ucap si Yue merendah. Kau gadis yang baik, walau kau sudah terlihat begitu pandai, namun sikapmu selaku merendah dan tidak sombong. Siapa yang mendidik gadis sepertimu, hingga menjadi gadis baik hati nak? Ucap kakek dengan wajah haru. Dia mendekat dan membelai kepala si Yue dengan sayang. Sejak kecil si Yue hidup bersama kakek si dan ayah dan ibu angkat serta ketiga kakak angkat si Yue. Mereka sangat mencintai si Yue, dan memanjakan si Yue. Dan saat si Yue berumur 10 tahun, ayah dan ibu angkat meninggal dalam suatu kecelakaan. Namun 2 tahun yang lalu, kakek dibawa ke alam tengah oleh keluarganya. Akhirnya si Yue mencari keberadaan kakek. Dan pada saat itulah si Yue baru tahu kalau si Yue bukan cucu kandung kakek, dan kedua orang tua serta ketiga kakak bukan keluarga si Yue. Namun kasih sayang mereka telah membuat si Yue seperti sekarang ini. Jadi bagaimanapun juga mereka adalah keluarga si Yue yang sesungguhnya. Kini si Yue mencari keluarga si Yue bukan untuk kembali kepada mereka atau ingin menjadi keluarga mereka, tapi si Yue hanya ingin bertanya kenapa si Yue harus dibuang dan kenapa si Yue harus menyamar itu saja Jawab si Yue dengan wajah tegar. Tanpa ada emosi dan kesedihan. Sudah cukup kesedihan di masa lalu saat dia tinggal di dunia modern menjadi pelajaran buatnya. Telah membuat dia kuat dan tegar. Dan sekarang, saat dia tinggal di dunia kuno ini, dia tidak akan pernah meninggalkan kerabat dan keluarga yang mencintainya. Sudah jangan bersedih lagi, kini ada juga kakek yang akan menyayangimu setulus kakekmu itu. Kapan-kapan kau harus membawa kakek menemui kakekmu itu. Kata Kaisar tua dengan haru. Pasti jawab si Yue. Oh ya Tians. Setelah makan bolehkan aku keluar untuk melihat keadaan kota ini dan juga sekte. Ucap si Yue meminta izin. Loh, kau akan pergi ke sana sekarang? Tanya raja dengan raut wajah kaget. Tidak aku tidak akan masuk. Aku tahu aku masih mempunyai tanggung jawab pada penyakit kakek. Ucap si Yue saat melihat raja ingin mengatakan sesuatu saat dia mengatakan soal sekte. Tapi hari ini aku belum bisa Yue. Sebab aku ada masalah di kerajaan. Ucap raja. Gak masalah. Aku bisa jalan sendiri. Sebab hari ini kalau bisa aku akan mencari tempat tinggal untuk keluargaku. Lanjut si Yue lagi. Terlihat raja terdiam sejenak, dan tak lama dia berkata. Baiklah biar nanti Ye Xie dan Ye Gu menemanimu. Ucap raja. Tidak perlu yang mulia, si Yue bisa jalan sendiri. Ucap si Yue cepat-cepat. Ditemani atau aku tidak mengizinkan kau pergi. Karena aku takut akan terjadi sesuatu padamu. Ucap raja dengan tegas. Ya dewa. Belum juga jadi bini sudah seketat ini. Batin si Yue. Ikuti saja maunya nak.
Kakek juga takut jika kau pergi sendiri, ucap kakek kaisar. Akhirnya si Yue mengalah saat dua orang NIMER-1 di kerajaan Darga berbicara. Maka itu adalah perintah yang tidak bisa ditolak. Baiklah, si Yue akan pergi bersama Ye Xie dan Ye Gu, jawab si Yue. Nah, gitu dong. Sebenarnya aku tidak rela kau pergi. Tapi apa boleh buat, mana mungkin aku menghalangimu, ucap raja sambil memeluk si Yue tanpa malu pada sang kakek. Tentu saja membuat si Yue malu. Tapi saat mau melepas pelukan raja, si Yue melihat wajah raja terlihat sedih. Ada apa yang mulia? Kenapa dengan wajahmu? Kata si Yue yang akhirnya berkata lembut. Aku tak ingin jauh darimu, jawab raja dengan manja. Ya pun, aku pikir dia kenapa-napa, gerutu si Yue dalam hati. Si Yue hanya sebentar saja kok, ucap si Yue. Baiklah, tapi ingat hati-hati. Aku tidak ingin kau sampai terluka. Dan mereka berdua mulai sekarang menjadi pengawalmu, ucap raja. Tunggu Tians. Bukankah hamba 2 hari lagi berangkat ke sekte, dan otomatis aku tidak membutuhkan pengawal, bagaimana bisa aku membawa mereka ke sekte? Ucap si Yue protes. Tidak ada penolakan, aku rasa sekte akan menyadari kenapa kau harus dijaga, ucap raja dengan tersenyum misterius. Maksud GG? Tanya si Yue tak mengerti. Sudah, ayo kita majan dulu, ucap raja sambil menggandeng si Yue. Sebentar GG. Bukannya mereka pengawalmu? Jika mereka bersamaku, mereka akan merasa lebih kecewa. Dari ngawal seorang raja, sekarang menjadi pengawal rakyat biasa, kasihan mereka, ucap si Yue yang takut Ye Xie dan Ye Gu kecewa. Siapa bikin mereka kecewa? Mereka sendiri yang meminta menjadi pengawalmu saat aku akan mencari pengawal pribadi untukmu, ucap raja membuat si Yue kaget. Mereka sendiri yang meminta? Tanya si Yue heran. Angguk raja. Akhirnya si Yue mau menjadikan Ye Xie dan Ye Gu menjadi pengawalnya. Dan akhirnya mereka makan di istana kakek kaisar tua. Setelah selesai makan dan meminumkan obat untuk kakek kaisar tua, si Yue bersama Ye Xie dan Ye Gu segera keluar dari istana kaisar tua. Gadis yang tak terpengaruh kekayaan dan harta, gumam kakek kaisar. Bagaimana dia akan terpengaruh dengan harta kek? Kekayaannya di istana teratai, kita tahu itu, ucap raja dengan wajah bahagia. Kalau dia gadis Phoenix asli, lalu siapa Lin Yun itu? Untung saja kau tidak mau dijodohkan dengan wanita itu. Walaupun kita tahu kalau gadis darah Phoenix adalah jodohmu, ucap kaisar tua. Ternyata jawabannya ada pada saat ini kek, kata raja lagi. Apa? Ucapnya. Kakek dengan wajah heran. Dia bukan pemilik darah Phoenix asli. Entah bagaimana dia mendapatkan darah Phoenix itu, ucap raja dengan wajah dingin. Semua itu akan terjawab saat penobatan Ratu Klan Phoenix, ucap kakek kaisar. Maksud kakek? Tanya raja, heran. Setahun yang lalu, kakek menerima undangan untuk menghadiri penobatan Ratu Klan Phoenix. Mereka akan menobatkan Lin Yun sebagai ratu mereka, ucap kakek lagi. Kita tahu Lin Yun palsu, lalu gimana ini kek? Kata raja dengan wajah kaget. Jangan khawatir yang mulia. Dalam legenda, mahkota Phoenix bisa merasakan darah Phoenix Tang asli dan palsu. Saat penobatan itu kita bawa saja si Yue,
Mahkota Phoenix akan menyadari gadis darah Phoenix yang asli. Kata kasar dengan tenang. Kakek kok bisa tahu semuanya? Tanya raja dengan heran. Ada beberapa orang yang tahu masalah ini. Guru besar Yangshi, kakek, Perdana Menteri Sang Baiki dan juga ayahmu sendiri. Jawab kakek kaisar. Lalu kok bisa Tianji merupakan jodoh dari gadis darah Phoenix? Tanya raja kembali. Saat kau lahir, di keningmu terlihat gambar bunga teratai putih dengan samar. Namun itu cuma sebentar. Dan orang pun tahu kalau itu pertanda kalau jodohmu si gadis darah Phoenix. Ucap kasar panjang kali lebar. Sudah pergilah ke istana, segera selesaikan tugasmu, apakah kau tidak ingin menyusul kekasihmu? Aku akan segera beristirahat. Ucap kakek kaisar sambil membentukkan bantal lalu tidur. Sedangkan kasar sendiri segera keluar dan berjalan ke istananya. Dia ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya, dan segera menyusul si Yue. Sedangkan si Yue sendiri telah berjalan bersama kedua pengawal barunya. Si Yue segera mengeluarkan kudanya dan dua kuda milik sahabatnya untuk ditunggangi kedua pengawalnya. Mereka berjalan di jalanan kota kerajaan Darga. Wajah si Yue yang putih dan tampan serta kedua pengawalnya yang terlihat juga tampan dan gagah, terlihat menjadi pusat perhatian di setiap jalan yang mereka lalui. Banyak para gadis ataupun ibu-ibu yang berhenti hanya sekedar menatap wajah si Yue Tang terlihat sangat menawan. Mereka menggumamkan ucapan kekaguman pada wajah tampan itu. Ya ampun, tampan sekali pria itu. Begitu tampannya dia hingga terlihat wajah cantik para gadis, kalah dengan kecantikan wajah itu. Kata salah satu pejalan kaki. Dan banyak lagi seruan kekaguman dari mulut para gadis Tang berpapasan dengan si Yue. Ye Dap Yegu terlihat tersenyum melihat betapa pesona sang putri mampu membuat penduduk kota kerajaan Darga berhenti bekerja hanya karena ingin melihat ketampanan si Yue. Ye San Yegu hanya bisa geleng kepala melihat tingkah para wanita yang mereka lewati. Ye Yegu, antar aku ke sekte tapak dewa. Ucap si Yue. Yan Mulia akan pergi ke sekte. Bukankah masih 2 hari lagi putri akan ke sana? Kata Ye. Benar putri. Bukankah masih 2 hari lagi kita ke sana? Kata Yegu menimpali perkataan dari Ye. Aku ke sana bukan untuk masuk ke sekte tapi ingin mencari rumah untuk keluarga dan sahabatku. Kata si Yue menjawab pertanyaan mereka berdua. Rumah. Kata Ye sambil menjalankan kudanya di belakang si Yue. Dia mendekat sang putri. Benar. Keluargaku akan datang. Mereka sahabat dan kakakku ingin masuk ke sekte tapak dewa. Karena itu aku ingin mencari rumah yang dekat dengan sekre. Agar kami mudah pulang menjenguk kakek Si dan kakek Fangbo. Kata si Yue dengan wajah tenang. Jadi mereka akan datang ke kota ini putri? Tanya Yegu. Iya. Sebab mereka tidak bisa jauh dariku. Ucap si Yue. Kebetulan putri. Hamba memiliki sahabat yang bagai saudara di depan sekte tapak dewa. Coba kita tanyakan saja pada dia. Kata Ye. Bagus. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Ajak si Yue. Mari putri. Ucap Ye. Mereka segera memacu kuda mereka menuju sekte tapak dewa. Perjalanan mereka hanya membutuhkan waktu tak sampai 1 jam. Mereka telah sampai di depan gerbang tempat sekte dewa berada. Ye mengajak si Yue dan Yegu untuk datang ke tempat sang sahabat.
Ternyata tempat sahabat Yesie memiliki sebuah toko yang menjual tanaman obat. "Temanmu pemilik toko ini?" tanya si Yue. "Toko ini milik keluarganya. Tapi sekarang dialah pengelolanya," kata Yesie. "Apakah dia menjual pil obat juga?" tanya si Yue. Otak bisnis si Yue kambuh lagi. "Sepertinya dia juga menjual, Putri," ucap Yesie. "Kalau begitu ayo kita menemui dia," kata si Yue sambil berjalan masuk ke dalam toko obat. Sesampainya di dalam, Yesie meminta izin untuk mencari sang sahabat. "Putri, hamba akan mencari sahabat hamba dulu. Putri bisa melihat isi toko ini," kata Yesie dengan hormat. "Pergilah. Biarkan aku bersama Yegu di sini," kata si Yue sambil berjalan ke arah rak tanaman obat. Si Yue berjalan bersama Yegu. Ketika mereka sedang asyik melihat beberapa tanaman obat, seorang pria muda mendatangi mereka. "Apakah ada yang bisa kami bantu Tuan Muda?" kata pria itu dengan sopan. "Ah tidak. Kami hanya ingin melihat tanaman obat yang ada di sini. Mungkin jika ada yang kami cari, kami bisa membelinya nanti," jawab si Yue. "Kalau begitu silahkan kalian melihatnya. Jika ada pertanyaan panggil saja saya. Nama saya Ansa," ucap pria muda itu. "Terima kasih. Kalau nanti aku membutuhkan sesuatu, pasti aku akan memanggilmu," jawab si Yue. Akhirnya pria muda itu segera pergi meninggalkan si Yue. Si Yue kembali melihat isi rak tanaman obat. Namun rak berapa lama Yesie datang bersama temannya. "Tuan Muda, ini teman hamba namanya Huosan," ucap Yesie. "Salam sejahtera Tuan Muda. Selamat datang di toko kami," ucap pria teman Yesie. "Terima kasih. Ini tokomu?" tanya si Yue. "Benar Tuan Muda. Tapi maaf masih banyak kekurangan pada toko kami," ucap pria itu merendah. "Jangan merendah. Tokomu aku pikir cukup lengkap. Tapi jika aku menitipkan tanaman obat padamu, ataupun ramuan obat, apakah kau mau menjualkannya untukku?" tanya si Yue ramah. Mendengar ucapan si Yue, pria itu terlihat kaget. Dia menatap pada sahabatnya Yesie. Dan Yesie serta Yegu pun terlihat kaget namun mereka kembali tenang. Saat melihat Huozan menatap padanya, dia segera menganggukkan kepalanya. Tentu Tuan Muda. Hamba senang sekali kalau Tuan mau menitipkan barang Tuan pada kami," ucap pria yang bernama Huozan itu. "Tapi sebelum itu, boleh aku minta tolong?" tanya si Yue. "Boleh Tuan," ucap pria itu dengan cepat. "Di sini apa ada tanah yang cukup lebar untuk sebuah rumah? Lebih baik lagi kalau ada rumahnya," ucap si Yue. "Putri mencari tempat tinggal?" tanya Huozen. "Iya," jawab si Yue. "Kebetulan Tuan Muda. Kerabat hamba ada yang akan menjual rumah dan tanahnya karena dia akan pindah ke kota lain, mengikuti keluarga dari sang suami. Kalau Tuan Muda berkenan hamba bisa mengantar Tuan Muda melihat tempatnya. Tempatnya tidak terlalu jauh dari sini Tuan Muda," ucap pria itu dengan sopan. Bagaimana tidak sopan kalau dia tadi sudah diberitahukan oleh Yesie kalau pria tampan dan sangat menawan ini sebenarnya seorang wanita yang menyamar, dan dia sudah ditekankan agar merahasiakan ini. Dan wanita itu adakah calon dari raja mereka? Mendengar ucapan Yesie, Huozan sangat kaget. Dia bagai tak percaya kalau pria tampan di depan mereka adalah seorang wanita cantik.
Sebab bentuk tubuh pria itu sangat sempurna seperti seorang pria muda tampan dan lembut. Tipe pria yang sangat disukai para gadis. Dan kini pria itu ada di depannya dengan senyum menawan. Huo Zhen baru percaya kalau pria di depannya memang seorang gadis. Wajah tampan itu jika dilihat secara detail memang wajah seorang wanita muda. Wajah yang begitu cantik terlihat si wajah tampan si Yue. Bagaimana kalau wajah tampan ini berubah menjadi wajah wanita muda? Aku tak bisa membayangkan kecantikannya, ucap Huo Zhen dalam hati. Baiklah, aku akan melihat rumah itu. Kalau memang sesuai maka kita langsung membelinya. Bagaimana kita berangkat sekarang? Terdengar suara si Yue menyadarkan Huo Zhen dari lamunannya. Mari tuan muda, ucap Huo Zhen sambil berdiri dari duduknya diikuti si Yue dan kedua pengawalnya. Karena tempat yang dituju tidak terlalu jauh, mereka memilih untuk berjalan kaki. Dan kuda mereka titipkan di tempat Huo Zhen. Saat melihat kuda milik si Yue dan pengawalnya, Huo Zhen berseru kagum. Ya ampun, gagah dan kuat. Kalian beli di mana kuda ini? Serunya sambil menatap kuda milik si Yue dan pengawalnya. Kuda ini milik tuan muda si Yue, jawab Ye Xie. Indah sekali. Andai tuan muda mau menjualnya, hamba mau membelinya dengan harga berapapun tuan muda, ucap Huo Zhen. Huo Zhen, kau ngomong apa? Seru Ye Xie kaget mendengar ucapan Huo Zhen. Karena bertanya seperti itu pada seorang calon penguasa merupakan sebuah ucapan tabuh. Bukan begitu Ye Xie. Aku sangat menyukai kuda tuan muda, ucap Huo Zhen dengan wajah ketakutan. Tidak apa-apa Ye Xie. Itu wajar kok. Siapapun akan menyukai kuda kami. Bukankah kau dulu seperti dia? Kata si Yue sambil tersenyum lembut. Maafkan hamba tuan muda, ucap Ye Xie. Gak apa-apa. Maaf Huo Zhen. Aku tidak menjual kuda itu. Terutama White. Dia kuda pribadiku. Begitu juga dengan kuda yang lain, jawab si Yue lembut. Melihat kelembutan si Yue, Huo Zhen tercengang. Sebab dia tidak pernah melihat para bangsawan yang bersikap lembut seperti si Yue tanpa kepura-puraan dan tanpa kepalsuan. Kebanyakan semua bangsawan terlihat sombong dan angkuh, dan jika mereka bersikap lembut, pasti mereka ada maunya. Itu pun jarang Huo Zhen temukan. Dan sekarang wanita yang memakai samaran pria tampan ini, terlihat sekali ketulusannya. Benarkah dia calon ratu kerajaan ini? Dan Huo Zhen berdoa semoga wanita cantik ini benar-benar jadi ibu kerajaan ini. Mereka pun segera pergi ke tempat rumah yang akan dibeli si Yue. Beberapa waktu kemudian mereka tiba pada sebuah rumah yang terlihat cukup megah dan besar serta halaman yang sangat luas. Jika di zaman modern seperti sebuah mansion yang sangat besar. Besar sekali rumah ini. Apakah pemiliknya merupakan keluarga besar? Tanya si Yue. Benar sekali tuanku. Mereka sebuah keluarga besar, namun karena sang suami harus meneruskan usaha dagang orang tuanya, maka mereka harus kembali dan tinggal di kota tempat tinggal sang suami. Cerita Huo Zhen. Kalau begitu aku harus bertanya pada siapa soal rumah ini? Tanya si Yue. Kepada orangnya sendiri tuan muda. Mereka masih ada di rumah belakang. Anda kebetulan sekali datang hari ini. Sebab nanti sore mereka akan berangkat, kata Huo Zhen. Kalau begitu ayo kita ke tempatnya si pemilik rumah, ajak si Yue. Akhirnya mereka menemui pemilik rumah.
Dan setelah bernegosiasi akhirnya si Yue mendapatkan rumah itu. Setelah menemukan harga dan si Yue telah memberikan uangnya, maka pemilik rumah memberikan surat tanah dan kunci rumah pada si Yue. Dan rumah itu pun resmi milik si Yue. Setelah semuanya selesai mereka segera pergi kembali ke toko obat milik Huosan. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan pria gagah dan tampan yang selalu ingin nempel pada si Yue. Yah, siapa lagi kalau bukan Raja Chu Tianji yang tak ingin berpisah dengan sang kekasih. Melihat pria itu, si Yue hanya bisa tersenyum dipaksakan. Abis sudah hari-hari kebebasanku akan segera hilang. Kenapa aku harus bertemu pria yang begitu ketakutan jauh dariku? Seru si Yue dalam hati. Cukup dulu ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Jika masih ada kesalahan tulisan typo, autor minta maaf ya. Bersambung. Episode sebelumnya, Selir CHUNLY. Episode berikutnya, rencana Selir CHUNLY.